Kan yang tadi, sebenarnya kalau kita belajar statistik secara mendetail, yang namanya korelasi itu tidak hanya, linear correlation, tetapi ada beberapa jenis korelasi lain, seperti misalnya korelasi Spearman, kemudian K-correlation, dan lain-lain. Tetapi untuk, saat ini kita hanya akan membahas tentang linear correlation coefficient R atau yang disebut juga dengan korelasi R%. Nah, untuk korelasi R% ini dia mengukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel dan yang dikorelasikan ini adalah dua buah variabel yang merupakan variabel-variabel kuantitatif atau dapat dihitung. Nah, kemudian, selanjutnya, karena kita menggunakan, 2 buah variabel, kita akan, nanti sebut itu dengan bivariate data, kemudian kita akan menghitung R-square-nya. Tenang saja, kalian tidak usah, menghitung R-square-nya secara manual, tetapi kita bisa menggunakan kalkulator ataupun menggunakan, bantuan software lain seperti misalnya Excel atau Stata, SPSS, dan lain-lain. Kemudian, sekarang kita akan belajar, menghitung bagaimana caranya menghitung R dan, bagaimana, menguji hipotesis terhadap korelasi ini. Nah, ini adalah definisi tentang korelasi. Korelasi itu, adalah hubungan antar dua variabel yang, berasosiasi satu sama lain, dengan beberapa cara. Karena kita akan berfokus kepada linear correlation, maka, korelasi yang kita maksud di sini adalah untuk mengukur, seberapa kuat hubungan linear, sekali lagi ditekankan, hubungan linear antara, sepasang variabel X dan Y. Tetapi karena kita, berbicara tentang korelasi, belum berbicara tentang regresi, maka X dan Y ini bebas, tidak harus yang mana mempengaruhi yang mana, tetapi karena ini sebatas hubungan, bukan, bukan hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain, maka kita bebas menamakan X dan Y-nya yang mana saja. Tidak harus variabel bebasnya X ataupun variabel terikatnya Y. Tetapi karena ini korelasi, bebas saja menamai yang mana variabel X, yang mana variabel Y. Nah, ada beberapa cara untuk, mengetahui kekuatan hubungan dari dua buah variabel. Ada dengan, menggunakan perhitungan, ada juga dengan menggunakan plot. Nah, plot yang paling sering digunakan ini adalah scatter plot. Bisa kita lihat, yang di sisi sebelah kiri ini, karena dia hubungannya misalnya ini semakin positif X, Y-nya juga semakin positif, sebaran, scatter plot ini mengatakan demikian. Maka kita bisa mengatakan bahwa X dan Y ini berkorelasi positif. Tetapi apakah X mempengaruhi Y ataukah Y mempengaruhi X? Kita tidak melakukan pengujian itu di sini. Kita cuma bisa lihat, oh kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin besar. Tetapi jangan bilang ketika, X bertambah banyak, maka akan menyebabkan Y bertambah banyak. Jangan bilang seperti itu. Trennya ketika X besar, Y juga besar. Hanya mengatakan seperti itu, bukan mengatakan sebab akibat kalau korelasi. Nah, sebaliknya di gambar yang sebelah kanan ini menjelaskan bahwa hubungan antara X dan Y itu negatif. Kita bisa lihat ketika nilainya si X itu, besar, Y mempunyai nilai kecil, tetapi jangan dikatakan bahwa X menyebabkan kondisi Y atau Y menyebabkan kondisi X. Kita cuman akan mengatakan hubungannya saja. Ketika X-nya besar, Y-nya besar. Ketika X-nya kecil, Y-nya besar atau sebaliknya seperti itu.
Nah, ini adalah scatter plot lainnya. Kalau misalnya tidak ada pola yang jelas antara hubungan X dan Y, seperti yang disebutkan Samuel di depan tadi, kalau polanya acak seperti ini, maka kita bisa menarik kesimpulan secara kasar bahwa X dan Y itu tidak mempunyai hubungan atau tidak mempunyai korelasi seperti itu. Nah, ada juga ketika kita memplotkan suatu data, kita malah memperoleh plot seperti ini. Kalau biasanya tadi, sebentar, kalau yang di sebelum-sebelumnya, kita hubungannya punya seperti ini. Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau yang di slide sebelumnya, kita punya hubungan yang bentuknya seperti ini, atau seperti ini, atau yang yang datar seperti ini. Kalau ini adalah hubungan negatif, ini hubungan positif, dan ini tidak mempunyai hubungan. Nah, yang di scatter plot kali ini, dia bentuknya seperti ini. Ini menandakan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y ini bukan tidak berdistribusi, tetapi tidak linear. Sehingga kalau dia scatter plotnya seperti ini, ketika kita menghitung R R dan R square, korelasi dan koefisien determinasi, nilai yang dihasilkan oleh si R ini tidak akan mencerminkan hubungan antara X dan Y. Karena ketika diplot ini, dia hubungannya tidak linear, sedangkan R ini mengukur hubungan linier. Jadi, ketika kalian menemukan kasus bahwa pas kalian buat scatter plotnya dia bentuknya misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau misalnya seperti ini, kalau dia hubungannya adalah pangkat 3, maka jangan menghitung R square-nya. Atau kalaupun kalian menghitung R square-nya, nilai R square-nya itu tidak akan mencerminkan hubungan antar kedua variabel tersebut, seperti itu. Nah, ketika kita ingin melihat keeratan hubungan dua buah variabel dengan menggunakan korelasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa X dan Y itu adalah adalah variabel-variabel yang diambil secara random sampel. Kemudian scatter plotnya dia harus mengkonfirmasi bahwa terdapat hubungan yang dapat dibentuk oleh garis lurus. Maksudnya garis lurus ya yang 3 itu tadi. Apakah dia seperti ini, ataukah seperti ini, atau malah mendatar seperti ini. Kalau dia tren dari scatter plotnya seperti itu, baru kita bisa hitung menggunakan R. Tetapi kalau dia bentuknya misalnya parabola atau parabola terbalik, atau membentuk alur yang seperti kubik tadi, jangan menggunakan atau jangan menghitung nilai korelasinya karena hubungan mereka tidak linear. Jadi harus digunakan ukuran lain untuk melihat korelasi antar variabel tersebut. Kemudian yang syarat ketiga adalah dalam menghitung korelasi, kalau ada nilai outlier tersebut harus dikeluarkan dari sampel. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Samuel dan Rumiris tadi, nilai outlier itu sangat berpengaruh terhadap nilai R. Jadi bisa saja misleading kalau ada variabel-variabel yang nilainya outlier. Nah, ini adalah beberapa notasi yang perlu kalian tahu ketika kita akan menghitung nilai korelasi.
ada, N itu jumlah pasangan data, bukan jumlah observasi, tapi jumlah pasangannya, sehingga, jumlah observasi di X itu harus sama dengan jumlah observasi di Y. Kemudian ada lambangnya sigma, ini lambang sigma, lambang ini, adalah lambang penjumlahan, saya yakin kalian tidak asing. Kemudian ada sigma X, itu untuk, total dari, data di variabel X, kemudian X kuadrat. Nah, untuk X kuadrat ini, bedanya dengan yang di sini adalah, kalau yang di sini, kita kuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Kalau yang bawah ini, dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Jangan ketuker kalau kalian menghitung manual. Kalau ngitungnya, pakai software sih nggak masalah, tetapi kalau kalian menghitung manual, jangan ketukar-tukar. Kemudian ada sigma XY, ini adalah X dikalikan Y dulu, baru dijumlahkan semuanya. Kemudian, ada yang namanya R. R itu adalah simbol kalau untuk linear correlation dengan menggunakan sampel data. Nah, kalau ini bacanya row, ini dibacanya adalah row. Row itu adalah, simbol dari, korelasi linier untuk data populasi. Jadi, perlu diperhatikan kalau datanya sampel simbolnya R, tetapi kalau datanya korelasi ini adalah simbolnya row. Ini adalah rumusnya, kalian bisa hitung manual maupun menggunakan, software. Kalau di Excel itu pakai sama dengan CORR, nanti kita akan, praktekkan. Nah, bagaimana kita, menyatakan setelah kita menghitung R, bagaimana kita menyatakan bahwa R itu kuat, lemah, sedang, atau seperti apa? Nah, biasanya, eee, kalian, bisa lihat di tabel A6, di sana ada di tabel tersebut, menyimpulkan hubungannya seperti apa. Tetapi karena nilai R ini adalah dari -1 sampai 1, maka, kita harus mengabsolutkan dulu nilainya baru dibandingkan ke tabel A6. Atau kita bisa menggunakan software. Kalau di Stata atau di SPSS itu, kita akan menghitung p-value-nya, apakah p-value-nya itu signifikan atau tidak signifikan, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan, seperti yang ditekankan tadi, kalau memang, scatter plot-nya itu menunjukkan tanda-tanda dia tidak linier, dan kita memaksanya menghitung menggunakan nilai R, maka hasilnya itu kadangkala, tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi, jangan coba-coba kalau, sudah, scatter plot-nya itu parabola, kemudian dipaksa menggunakan R, itu biasanya pasti jadinya, kesimpulannya itu misleading. Nah, ini aturan yang umum lainnya, biasanya dibulatkan dalam 3 desimal, kemudian, bisa dihitung menggunakan kalkulator atau komputer, itu bebas saja. Ini properties dari korelasinya, dia nilainya antara -1 sampai 1, kemudian, ini tentang masalah konversi saja dari skala yang berbeda. Kemudian, seperti yang saya katakan di awal dan sudah juga dijelaskan oleh Samuel, karena ini sifatnya bukan, kausalitas, maka itu tidak masalah mau X-nya yang mana, mau Y-nya yang mana, nilai, korelasinya itu akan tetap. Kemudian, R itu menyatakan kekuatan dari hubungan linier, kekuatan dan arah sebenarnya.
Kemudian R itu sangat, sensitif terhadap outlier, sehingga kalau ada outlier biasanya itu akan sangat berpengaruh terhadap, nilainya. Oke, selanjutnya ini ada contohnya, saya skip dulu. Sebentar, ini not responding. Oke, saya akan skip dulu yang ini. Nah, ini contohnya. Ini ada critical value-nya. Kalau, di textbook lain, mereka akan mengatakan hal yang berbeda. Kalau di textbook ini, kita lihat dari misalnya, critical value sampai -1 dan dari plus critical value sampai 1, dia dikatakan ada korelasi. Tetapi, di textbook lain atau mungkin kalian bisa cari buku-buku statistik lain, biasanya, eee, tingkat korelasinya itu dibedakan berdasarkan nilai absolutnya. Ada beberapa versi karena tidak terdapat, versi yang baku, tetapi, versi yang biasanya dipergunakan adalah dari 0 sampai 0,2, 0,2 atau 0,3 ya? Dari 0 sampai 0,3, ada yang juga yang menyebutkan 0,2 sih, tetapi banyak yang memakai 0,3. Dari 0 sampai 0,3 itu, sangat lemah. Kemudian dari 0,3 sampai 0,5 itu lemah, dari 0,51 sampai 0, kalau tidak salah 0,7, 0,51 sampai 0,7 itu dia sedang atau moderate, kemudian dari 0,7 sampai 0,85 itu kuat. Nah, dari 0,85 sampai 1 itu, sangat kuat, seperti itu. Tapi, sekali lagi itu tidak baku dan karena, di kuliah kita menggunakan textbook-nya Triola, kita bisa, pakai, ketentuan ini saja. Dia menganggap bahwa, eee, yang dikatakan, eee berkorelasi hanyalah yang korelasinya kuat saja. Ini misalnya dari R-nya itu dari 0,81 sampai, -1 dan 0,81 sampai 1. Berarti dia mengatakan berkorelasi ketika, korelasinya itu sangat kuat saja, seperti itu. Ini ada contohnya, saya akan skip dulu. Nih, nah, ketika nanti, kalian belajar, di regresi itu ada yang namanya koefisien determinasi, atau R square. Koefisien determinasi ini adalah nilai R, nilai korelasi antara X dan Y, dan dikuadratkan. Nah, nilai koefisien of determinasi atau R square itu menjelaskan seberapa banyak proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X. Seberapa besar porsi variasi di Y yang dapat dijelaskan oleh X. Itu koefisien determinasi, tapi ini hanya pengetahuan sepintas saja. Oke. Nah, ini beberapa kesalahan umum yang, sering terjadi ketika kita menggunakan korelasi sebagai bahan di dalam, perhitungan kita. Yang pertama, sekali lagi ditekankan bahwa korelasi itu tidak selalu, berimplikasi kepada kausalitas. Makanya jangan pernah kalau kita masih berbicara di tataran korelasi, jangan pernah mengatakan bahwa kenaikan X akan menyebabkan kenaikan Y. Jangan sekali-kali mengatakan itu ketika kita membahas korelasi. Beda kasus kalau membicarakan regresi. Karena, perlu ditekankan bahwa korelasi itu hanya mengukur kekuatan hubungan, bukan menjelaskan sebab akibat.
Kemudian, yang selanjutnya adalah, mmm, ketika kita, menggunakan mengukur korelasi, tetapi nilai yang kita gunakan adalah nilai rata-rata kelompok, bukan nilai-nilai individu, itu biasanya, nilai korelasinya itu akan terpengaruh. Karena kan, sebenarnya korelasi itu menjelaskan kekuatan itu dilihat dari hubungan individu-individunya. Jadi ketika kita merata-ratakan semuanya, maka nilai korelasinya akan terpengaruh. Kemudian, yang juga ditekankan dari awal tentang asas linearitas. Sebelum menghitung korelasi, sebaiknya kita memplot dulu hubungan antara X dan Y. Apakah, dia mengikuti suatu tren linier atau tidak. Jika memang dari awal sudah diketahui trennya bukan linier, maka penggunaan korelasi linier atau R% ini, eee, tidak akan memberikan, hasil yang memadai karena kan, sifatnya hanya untuk menghitung korelasi linier, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ibu izin bertanya, Iya, silakan Diva. saya masih kurang dapat sama kejadiannya sih, Bu, untuk korelasi ini. Kira-kira ada contohnya nggak, Bu? Oke, misalnya contohnya adalah, eee, kalau gini, eee, sebentar, gini, kalau misalnya, saya kasih contoh misalnya saat di musim hujan. Eee, kalau di musim hujan itu kan biasanya ada ukurannya, sekian milimeter untuk curah hujan. Kemudian kita bisa menghubungkannya dengan misalnya, frekuensi orang yang pergi ke bioskop. Nah, bisa saja karena musim hujan itu adanya di bulan yang di akhir tahun umumnya. Kemudian, film-film juga rilis di akhir tahun. Ketika kita memplot hubungan antara, jumlah curah hujan dan, dan jumlah orang yang berkunjung ke bioskop di akhir tahun misalnya, itu kalau plotnya itu pasti menunjukkan angka yang signifikan karena semakin akhir tahun maka, jumlah orang yang ke bioskop akan semakin tinggi, karena biasanya film-film bagus rilis di akhir tahun. Nah, trennya itu kan trennya si bioskop tren pengunjung bioskop naik. Begitu juga dengan tren si curah hujan, karena curah hujan tinggi itu biasanya kan di akhir tahun, September, Oktober, November, Desember. Nah, eee, jadi si curah hujan dan jumlah pengunjung bioskop ini, dia pasti hubungannya akan, positif dan signifikan. Tetapi itu kan hubungannya memang positif dan signifikan, artinya hubungannya kuat, tetapi, mereka tidak saling mempengaruhi, seperti itu, Diva. Baik, Bu. Jadi beda ya kalau misalnya, apa, yang kayak tadi Ibu bilang, yang kalau misalnya, bicara tentang korelasi, kalau Mhm. misalnya semakin besar X belum tentu semakin besar Y. Jadi kayak gini juga ya, Bu, ya, kejadiannya? Iya. Iya, karena kan, sekali lagi ditekankan di korelasi itu, kita tidak membahas hubungan sebab akibat, kita cuma melihat tren, mereka mereka itu searah atau tidak sih, seperti itu. Apakah kekuatannya apakah ini naik, seiring dengan ini naik, atau itu turun seiring turun, atau, kebalik, ini naik, itu turun, seperti itu. Jadi tidak harus saling, punya hubungan teoritis. Tidak harus saling mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dalam akhir tahun, Mhm. terus dibandingkannya sama frekuensi orang membawa payung karena curah hujannya makin banyak, itu artinya bukan korelasi ya, Bu, ya? Itu juga bisa korelasi dan bisa regresi. Jadi kasusnya kalau
orang membawa payung dengan curah hujan semakin tinggi, itu kita bisa menjelaskannya dengan korelasi iya, regresi juga iya. Tetapi untuk kasus yang saya sebutkan pertama tadi, dia cuman korelasi saja, tidak bisa dihubungkan dengan regresi, seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Diva. Oke, ada pertanyaan lain? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Vika. Kebetulan KTTA saya rencananya mau pakai yang korelasi ini, Bu, yang tentang average tadi, Bu. Ya, Kalau kita menggunakan rata-rata dari data yang kita punya itu bakal tetap menggambarkan hasil korelasi dari semua data kita atau sebenarnya gimana ya, Bu? kasusnya seperti apa dulu? Karena itu per case by case, tidak bisa saya langsung mengatakan, "Oh, ini tidak bisa. Oh, ini bisa." Jadi kasusnya seperti apa? Average yang seperti apa? Average-nya itu misalnya dia rata-rata ini Bu, pendapatannya kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara gitu, Bu. Rata-rata dihubungkan dengan? Dihubungkan sama hasil opini audit gitu, Bu. Rata-rata pendapatannya itu maksudnya kalau saya sih, kalau saya akan, me-refer kepada penelitian-penelitian terdahulu. Apakah penelitian terdahulu juga menggunakan rata-rata ataukah, seperti apa? Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita harus kembalikan lagi kepada teorinya seperti apa. Terus Bu, yang korelasi itu kan dia ada udah tunggu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Vika. Nanti, kalau ada masalah atau ada yang mau ditanyakan tentang korelasi, silakan japri ke saya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita break dulu sekitar 5 menit ya. Kita break 5 menit dulu, nanti saya akan lanjutkan, penjelasannya. Terima kasih. Sekarang, setelah tadi kita tahu bagaimana cara memplot, hubungan X dan Y di dalam scatter plot dan menghitungnya menggunakan, rumus R. Kemudian sekarang kita akan, menguji apakah, eee, hasil nilai R yang kita peroleh tadi itu, signifikan atau tidak. Nah, ini adalah, cara pengujiannya. N itu adalah, pasangan sampel data, R itu adalah, korelasi linear untuk sampel, dan rho itu adalah koefisien linear untuk populasi. Ini tadi, sudah, kemudian nah, ini adalah hipotesisnya. Hipotesisnya adalah rho sama dengan 0, artinya tidak ada linear correlation. Kemudian rho tidak sama dengan 0, artinya ada linear correlation. Nah, untuk H1-nya ini bisa berubah tergantung dari hipotesis kita. Karena kadang-kadang ada yang menghipotesiskannya terdapat korelasi linear positif, maka rho-nya itu akan menjadi lebih dari 0 atau, terdapat korelasi linear negatif, maka itu akan berubah menjadi rho kurang dari 0. Kemudian tes statistiknya kita menggunakan R, critical value-nya bisa dilihat di tabel, tapi yang kita gunakan adalah nilai absolut dari critical value, seperti itu. Nah, ini apabila R critical value-nya absolut nilai R critical value-nya itu nilai R-nya itu lebih besar dari critical value, maka kita dapat mensupport klaim bahwa terdapat hubungan linier
terdapat korelasi linier antar dua variabel tersebut. Tetapi apabila nilai absolut R-nya itu kurang dari atau sama dengan critical value-nya, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat korelasi antara dua variabel tersebut. Ini adalah contohnya, kalian bisa baca sendiri, nanti saya skip saja. Nah, cara lain untuk menguji nilai apakah R-nya itu signifikan atau tidak, kita bisa menggunakan T statistik. Kalau tadi kan kita tinggal bandingkan apakah nilai R-nya itu apakah nilai R itu berada di wilayah penolakan atau tidak dengan memperhatikan korelasi critical value-nya berapa. Tetapi ada cara lain yaitu dengan menggunakan t-test. Rumusnya bisa kalian lihat di sini. T itu sama dengan R per akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurangi 2. Kalau untuk masalah hipotesisnya sama dengan yang tadi. Nah, untuk pemakaian uji T di dalam menguji apakah R-nya itu signifikan atau enggak, ini yang biasanya dipakai di software-software seperti misalnya Stata atau SPSS, mereka pakai rumus yang ini, T statistiknya. Mereka tidak membandingkan dengan nilai R critical value, tetapi mereka menggunakan T statistik. Karena kita menggunakan T statistik, maka kita pasti terkait dengan degrees of freedom. Nah, untuk membandingkannya, degrees of freedom yang kita gunakan adalah N dikurangi 2. Nah, apakah alfanya dibagi 2 ataukah cuma menggunakan satu alfa, itu tergantung dari hipotesis kita. Kalau hipotesisnya adalah seperti ini, di H1-nya adalah rho tidak sama dengan 0, maka alfanya itu dibagi 2. Tapi kalau hipotesis alternatifnya itu rho kurang dari 0 atau rho rho lebih dari 0 atau rho kurang dari 0, maka alfanya itu tidak usah dibagi 2, seperti itu. Ini adalah contohnya, saya akan skip saja. Nah, ini tentang one tail dan two tail test, kalau ada klaimnya positif atau klaimnya negatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke regresi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke regresi. Ya, silakan Samuel. Kalau bisa bisa karena kan sebenarnya, bentar saya balik ke hipotesisnya. Nah, yang ini penggunaan tanda sama dengan itu adalah penggunaan tanda yang paling umum. Jadi sebenarnya kita tidak berpatokan kepada apa yang terjadi di H0, tetapi kita berpatokan apa yang ingin kita buktikan di H1, seperti itu Samuel. Jadi kadangkala di sini ditulisnya sama dengan, itu maksudnya adalah lebih dari sama dengan, begitu pula dengan di sini. Ini bisa diartikan kurang dari sama dengan. Jadi tidak masalah mau nulisnya sama dengan saja atau nulisnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yang pasti dia harus ada tanda sama dengannya. Seperti itu Samuel. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan ke regresi?
Kalau tidak ada, saya akan ya, bertanya, silakan, Nurma. untuk yang tadi Bu, yang tes statistik T itu kapan ngegunain rumus yang R, kapan ngegunain rumus yang T ya Bu? Oke. Nah, yang pasti kita harus mencari nilai R-nya dulu. Nah, kemudian apakah kita akan memakai tabel ataukah memakai uji T itu bebas Nurma, karena hasilnya akan selalu sejalan. Kalau kita kebetulan punya tabelnya, silahkan membandingkan nilai R hitung kita dengan critical value-nya, dengan R critical value-nya. Tetapi apabila kita tidak mempunyai nilai dari tabel R untuk critical value-nya, kita bisa uji menggunakan nilai T. Tidak masalah mau pakai tabel atau mau pakai nilai T. Seperti itu, Nurma. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu ke regresi. Kalau tadi di korelasi kita cuma belajar naik-naik, turun-turun, atau naik-turun, seperti itu. Nah, kalau di regresi kita tidak hanya belajar tentang hubungannya saja, tetapi kita akan menentukan siapa yang mempengaruhi siapa, seperti itu. Jadi penyusunan, kalau tadi di penyusunan korelasi ketika kita memilih dua buah variabel sembarang, kita bisa memplotkannya tanpa ada teori. Tapi ketika kita sudah mulai bicara ke regresi, regresi itu biasanya akan disusun berdasarkan teori yang ada. Jadi tidak bisa sembarangan memplot yang variabel apa harus diregresikan dengan variabel apa. Itu tidak boleh sembarangan. Seperti tadi misalnya contoh saya adalah jumlah curah hujan dengan dengan jumlah pengunjung bioskop. Kita bisa saja mencari korelasi antara keduanya. Tetapi ketika kita kita masuk ke pembicaraan tentang regresi, adakah teori yang menyatakan misalnya bahwa semakin tinggi curah hujan, maka jumlah orang yang berkunjung ke bioskop semakin banyak? Apakah ada teori yang mengatakan seperti itu? Kalau iya, maka silakan pakai regresi, dimasukkan untuk melihat apakah benar curah hujan yang banyak akan menyebabkan pengunjung bioskop semakin banyak. Tetapi apabila tidak ada teori yang menghubungkan keduanya, jangan menggunakan regresi. Karena kalaupun kita menggunakan regresi, hasil interpretasinya itu menjadi tidak berguna seperti itu. Karena kan di regresi kita berbicara tentang hubungan sebab akibat. Kalau memang teorinya tidak ada sebab akibat, tidak usah memaksakan menggunakan regresi. Nah, untuk regresi ini kita hanya akan belajar tentang regresi linier yang pertama, kemudian kita akan belajar memplotnya juga seperti apa. Nah, ada beberapa basic konsep tentang regresi. Yang pertama, kalau kita masih berkaitan dengan korelasi tadi, ketika kita berbicara tentang korelasi, kita bebas saja menentukan X dan Y itu yang mana, tidak harus X itu mempengaruhi Y atau X mempengaruhi Y. Tetapi kalau kita berbicara tentang regresi, kita akan menentukan yang mana X dan yang mana yang Y. Nah, X-nya itu adalah variabel penjelas atau variabel yang memprediksi atau variabel penyebab atau yang sering juga disebut variabel independen atau variabel bebas. Itu X. Sedangkan Y, dia biasanya disebut sebagai variabel respon atau variabel dependent atau variabel terikat. Jadi si
X ini penyebabnya, si Y itu yang menerima akibatnya. Bisa dikatakan seperti itu. X itu adalah variabel penjelas, sedangkan Y itu adalah variabel yang merespon. Nah, biasanya untuk notasi regresi ini akan dinotasikan seperti ini. Y cap sama dengan B0 ditambah B1X. Ini untuk yang, sorry, slide saya nge-hang. Tunggu sebentar. Ini yang biasanya ditulis dalam bentuk regresinya seperti ini. Y cap sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, mungkin secara tidak langsung kalian waktu SMA sudah pernah belajar tentang bentuk ini. Y sama dengan MX ditambah B, yang M ini gradiennya. Kalian di SMA pasti sudah belajar tentang itu. Nah, itu sebenarnya regresi juga, tetapi regresi di mana tidak ada yang namanya variabel yang nyimpang sana sini. Tetapi yang sekarang regresi itu ada yang cap-nya di sini. Kenapa ada cap? Karena itu adalah variabel prediksi yang kita masih ada error di situ seperti itu. Ini adalah Y prediksi. Di sana masih kita mengasumsikan ada error. Itu kenapa pakainya cap. Sedangkan kalau kita yang belajar di SMA kemarin, yang gradien ini persis menjelaskan hubungan antara X dan Y dan tidak ada pelanggaran di sana seperti itu, tidak ada error di sana. Makanya Y-nya itu ya bentuknya Y biasa, tidak dengan cap. Jadi sebenarnya sih kalian sudah belajar tentang dasar regresi waktu di SMA, cuman memang tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang bentuk yang di bawah ini, Y cap sama dengan B0 ditambah B1X. B0 itu disebut dengan intercept, sedangkan B1 itu disebut dengan slope. Nah, ini adalah persamaan regresi. Y cap sama dengan B0 ditambah B1X yang mendeskripsikan bagaimana hubungan dua buah variabel. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa X lah yang mempengaruhi Y, seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah biaya, kalau kita bicara masalah biaya, mungkin kalian kan di akuntansi. Nah, ini adalah overhead cost-nya. Ini adalah overhead cost yang B1 yang ini itu adalah variable cost. Ini overhead cost atau fixed cost ya. Jadi di regresi itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan pembiayaan, dia bentuknya bisa seperti ini. B0-nya itu adalah overhead cost-nya, sedangkan B1X ini adalah variable cost. Dia itu akan selalu terpengaruh berapa jumlah X-nya. Makanya dia disebut dengan variable cost. Nah, kemudian kita juga nanti akan mengenal yang namanya regression line. Regression line itu adalah sebuah garis yang paling tepat untuk menyatakan hubungan dua buah variabel X dan Y. Nah, ini cuma masalah notasi saja. Kalau populasi dia digunakan simbol beta, sedangkan untuk sampel dia cuma menggunakan simbol B. B0, B1, beta 0, beta 1, dan ini adalah bentuk dari regresi linearnya. Ada beberapa hal yang disyaratkan ketika kita ingin menggunakan regresi untuk menganalisis data kita. Yang pertama adalah
dia X dan Y itu diambil dari random sampel. Kemudian yang kedua adalah ini sama seperti di korelasi bahwa scatter plot-nya itu menunjukkan indikasi bahwa hubungannya itu berbentuk straight line. Kemudian outlier itu dia dikeluarkan dari model seperti itu. Ini adalah formulanya. Kalian bisa menghitung formulanya secara manual kalau mau, tetapi biasanya sangat jarang orang menghitung regresi ini dengan cara manual. Biasanya kita menggunakan bantuan software. Nah, ini tentang intercept dan slope. Biasanya, kecuali diisyaratkan lain, itu dibulatkan dalam 3 significant digit, kemudian yang biasanya bisa apa namanya, dia bentuknya adalah desimal, kemudian bilangan bulat semua, atau bentuk lain yang pasti dia ada 3 significant digit. Kemudian untuk pembulatan, jangan lakukan pembulatan di tengah-tengah, tetapi lakukanlah pembulatan di akhir saja. Kemudian ini adalah contohnya. Ini adalah rata-rata mereka menggunakan software. Kemudian ini ada yang pakai Statdisk, ada Minitab, ada Excel, kemudian ada menggunakan kalkulator. Jadi sangat jarang regresi itu dihitung dengan cara manual. Bisa sih, tapi lama. Ini adalah hasil dari regresinya. Bisa diplotkan seperti ini. Kemudian ini untuk memprediksi juga bisa. Oke, saya akan skip ini. Oke. Nah, kadangkala ini saya akan skip karena ini tidak ada di silabus. Ini sebenarnya adalah residual plot. Kita tidak memprediksi residual. Kita tidak memprediksi secara manual residualnya. Nanti akan dihitung menggunakan Excel. Bentar. Nah, ini adalah hal lengkap tentang bagaimana mengukur regresi analisis regresi. Yang pertama ini kalau kita masih berbicara simple regression ya, yang X-nya 1 dan Y-nya 1. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu apakah hubungan antara X dan Y-nya ini adalah linear atau tidak. Jadi kita akan mengkonstruksi scatter plot-nya dulu. Kalau scatter plot-nya sudah ada dan mencerminkan angkanya maksud polanya itu mencerminkan hubungan yang linear, maka baru kita melangkah ke analisis regresi seperti itu. Nah, kemudian saya tidak akan membahas tentang ini karena ini tidak ada di. Nah, kita masuk ke koefisien determinasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal saat kita belajar tentang korelasi. Nah, ada yang namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu simbolnya R square. Kalau bisa R square besar, R square kecil sama aja. Nah, di regresi sendiri, R square itu menjelaskan seberapa banyak variabel X itu mampu menjelaskan variasi di variabel Y. Kita berharap ketika kita menyusun model regresi, kita berharap nilai R square yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena itu berarti bahwa X itu mampu memprediksi Y dengan
atau X itu mampu menjelaskan Y dengan bagus karena sebagian besar variasi di Y dapat dijelaskan oleh variabel di X. Makanya ketika orang membentuk model regresi, dia salah satu indikator kebaikan modelnya adalah dengan memperhatikan nilai R square-nya. Semakin besar, semakin baik. Seperti itu. Kalau prediction interval juga tidak ada di silabus, maka saya akan skip. Oke, ini untuk prediction intervalnya. Rumusnya adalah rumus umum, Y dikurangi E, Y cap ditambah E. Kalau kalian menggunakan software, ini akan langsung keluar kok. Jadi tidak usah dihitung sendiri. Multiple regression juga konsepnya sama, tetapi nilai X-nya itu, kalau yang tadi kan 1X terhadap 1Y. Nah, kalau di multiple regression, dia banyak X terhadap Y, seperti itu. Nah, ini saya tidak akan bahas lebih lanjut. Kita akan langsung ke latihan soal, karena di latihan soal kita akan belajar lebih banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya memberikan latihan soal, yang pertama kita akan kerjakan bareng-bareng, baru nanti kalian bahas masing-masing. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya. Iya, silakan, Vi. Kan tadi ada yang syaratnya itu kalau ada outlier harus dikeluarkan. Ya. Itu ketika dikeluarkan apa hasilnya jadi nggak sesuai realita ya, Bu? Apakah nanti hasilnya juga tetap bisa buat prediksi gitu, Bu? Ya, terima kasih, Vi. Jadi gini, kadangkala kita akan menemukan, misalnya nih, ketika kita melakukan survei, misalnya survei-surveinya BPS sebagai contoh, rumah tangga di suatu wilayah, misalnya dia punya penghasilan per bulan itu antara 3 juta sampai 12 juta. Tiba-tiba datanglah seorang yang sangat kaya raya, beli rumah di situ. Ketika dia ditanya penghasilan bulanannya 100 juta. Nah, si orang yang 100 juta tadi, itu ketika dia dimasukkan ke model, dia akan membuat prediksi kita bergeser ke atas semua. Jadi karena kan salah satu tujuan kita memodelkan, menggunakan regresi untuk pemodelan adalah menebak apa yang akan terjadi ketika misalnya konsumsi dan pendapatan deh. Anggap pendapatannya X, kemudian konsumsinya Y. Nah, biasanya si nanti variabel B1-nya itu adalah 0,5, artinya kalau X-nya naik, kalau si pendapatannya naik 50%, maka konsumsinya juga akan naik 50%. Itu adalah ketika si orang kaya ini belum datang. Tetapi ketika si orang kaya ini datang, dia penghasilannya 100 juta, tetapi kan si pengeluarannya dia tidak akan nyampe 50% karena mungkin saja dia akan berinvestasi lebih banyak. Nah, ketika si orang kaya ini dimasukkan, karena saking gedenya nilainya, maka karena kita menggunakan sigma dan X bar di rumus-rumusnya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelum UTS, kalau ada satu atau dua yang outlier besar, maka akan semuanya ketarik ke atas, sehingga hasil pemodelan itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang sangat miskin datang, itu juga akan mengacaukan pemodelan di wilayah tersebut. Seperti itu, Vi. Oh ya, makasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akan belajar menghitung korelasi, kemudian kita akan belajar menghitung regresi. Oke. Excel saya sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebentar. Ya, not responding. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Sebentar, saya akan kirimkan ini. Tunggu sebentar ya. Oke. Bentar. Filenya sudah saya kirim ke Vienna. Vi, tolong di-share ke teman-teman ya, Vi. Iya, Bu. Oke. Sudah dapat filenya dari Vienna? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung korelasi dulu. Caranya sama Excel saya masih terlihat kan ya? Terlihat, Bu. Oke, sekarang kita menghitung korelasi dulu. Cara menghitung korelasi, ini ada dua buah variabel, X dan Y. Cara menghitung korelasinya adalah sama dengan pakai Corel, kemudian terserah mau array 1X atau array 1Y tidak masalah. Saya menggunakan array satunya itu X, kemudian array 2-nya itu Y. Saya dapat korelasinya 0,08 sekian-sekian. Kira-kira ini korelasinya signifikan atau enggak ya? Siapa ya? Sekarang tanggal 11 Januari.
Absen 11. Ya, Bu. Korelasinya signifikan nggak, Ilham? Kalau korelasinya nilai R-nya segitu, kayaknya korelasinya signifikan atau enggak? Enggak ya, Bu? Kenapa enggak? Uh, Kenapa tidak signifikan? Kurang ini juga sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi gini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa untuk melihat apakah korelasinya signifikan atau enggak, sebenarnya kita bisa menerka-nerka dari nilai korelasinya. Kalau korelasinya itu yang saya katakan tadi, kalau 0 sampai 0,2 dia sangat lemah, kemudian dari 0,2 sampai 0,5 dia lemah dan seterusnya. Nah, ini nilai korelasinya ini dia 0,08. Itu berarti ini sangat lemah sehingga bisa dikatakan hampir dipastikan bahwa ini tidak signifikan. Kalian bisa mengeceknya di apa namanya, di tabel ataupun dengan menggunakan rumus T. Sebentar, saya akan copy dulu rumus T-nya. Sebentar, saya akan copy dulu rumus T. Nah, kita bisa mengetesnya menggunakan T. T itu sama dengan R per 1 dikurangi R kuadrat. Ini R, kemudian ini R2. Nah, kita bisa hitung T-nya. 1 dikurangi R kuadrat. Ini N kurang. Ini sampelnya ada berapa ya? Ini 100 ya, 100 dikurangi 2 berarti 98. Oke, kita hitung nilai T-nya ya. T itu sama dengan R dibagi dengan SQRT 1 dikurangi ini per ini. Oke, nilai T-nya segini. Kita cari nilai T critical value-nya. Oh, bentar. T. Decrease of freedom. Oh, sorry. 0,025 decrease of freedom. Decrease of freedom-nya itu 98. Oke. Kita dapat nilai segini. Nah, nilai T kita, T observasi kita itu jauh lebih kecil dari T critical value. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa korelasi antara X dan Y itu sangat lemah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau sangat lemah atau tidak signifikan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau ya silakan Samuel.
Yang mana? Bisa yang mana 0,025 itu? Oh, oke. Itu, seperti yang, saya sebutkan di awal, itu tidak mutlak karena itu tergantung lagi ke textbook-nya. Ada textbook yang menyebutkan bahwa ketika nilai absolut R-nya itu antara 0 sampai 0,2 itu sangat lemah, kemudian dari 0,21 sampai 0,5 itu lemah dan seterusnya. Tetapi sekali lagi itu tidak, mutlak dan range-nya itu tergantung dari textbook-nya. Jadi untuk meyakinkan kita apakah dia signifikan atau tidak, cukup gunakan critical value, mau itu pakai R ataupun mau pakai T tidak masalah. Oke, thank you Samuel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan mencontohkan regresi dengan menggunakan ini. Untuk regresi, datanya akan kita pakai data ini juga. Meskipun seharusnya kalau prosedurnya ketika kita mengkorelasikan ini, kita harus lihat scatter plot-nya dulu. Tadi saya langsung hitung, saya akan tunjukkan bagaimana scatter plot-nya dulu, agar kita bisa mendeteksi. Oke, sekarang, saya akan buat scatter plot-nya dulu. Caranya, blok semua variabel ini, kemudian insert, kita pilih yang scatter plot yang ada titik-titik ini. Ini scatter plot, kita biarkan saja dia dalam bentuk titik-titik. Nah, seperti ini. Ini kalau scatter plot-nya dia seperti ini, itu hampir bisa dipastikan bahwa korelasinya itu lemah atau tidak signifikan. Tetapi kita masih bisa menghitungnya menggunakan nilai R, karena kan dia kalau ditarik garis lurus itu masih bisa garis lurusnya itu mendatar, seperti itu. Jadi yang sebenarnya harusnya kalian lakukan pertama kali adalah, scatter plot-nya ini dulu baru dihitung. Karena kalau scatter plot-nya nanti polanya misalnya adalah parabola atau parabola terbalik, itu kalian tidak usah menghitung korelasinya, karena korelasinya itu adalah korelasi linier, sedangkan pola mereka adalah pola tidak linier, jadi tidak match digunakan korelasi persen, seperti itu. Oke, kemudian kita balik ke regresi. Anggap saja kita tidak tahu scatter plot-nya seperti ini. Kalau scatter plot-nya seperti ini, kita pasti sebentar, ada yang chat? Atau ada yang baru masuk? Aku kena pecat tadi. Oh, oke. Oke. Nah, kita lanjut. Anggap saja kita tidak tahu bahwa scatter plot-nya seperti itu, yang berarti X tidak signifikan mempengaruhi Y. Nah, sekarang kita akan membuat atau membentuk formula apakah X mempengaruhi Y. Anggap saja, sekali lagi karena regresi kan kita biasanya berpatokan terhadap teori yang menyatakan ada keterkaitan antara X dan Y, di mana X itu akan berpengaruh terhadap Y. Anggap saja ada teori seperti itu. Kemudian sekarang kita akan menghitung berapa besar sih pengaruh X terhadap Y. Caranya adalah klik data, kemudian data analisis, kemudian pilih regression. Di sini ada regresi, kita pilih regression. Input Y range, masukkan yang range Y-nya,
kemudian input X range, kemudian karena saya tadi dalam saat memasukkan Y range dan X range-nya itu juga memasukkan yang di sel A1 dan B1 yang merupakan label, maka saya akan mencentang labelnya. Kemudian tadi di slide ada yang residual plot, kemudian line fit plot, karena di sana kita akan mencari tahu yang mana menentukan garis mana yang terbaik untuk mencerminkan hubungan X dan Y, maka saya akan centang residual plot dan line fit plot. Oke, nah nanti ketika kalian menggunakan regresi beneran, yang mana di slide itu tidak disebutkan, bahwa ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi saat menggunakan regresi linear. Salah satunya kita akan mengasumsikan atau kita harus menguji apakah residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Kita centang saja normal probability plotnya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Sebentar ya. Oke. Ada beberapa hal yang bisa kita baca. Yang pertama adalah nilai koefisien determinasi atau R-square. Ini kita bisa kalikan 100 dulu, karena biasanya R-square itu dibacanya adalah persen, sehingga biar lebih mudah kita masukkan, kita kalikan saja dulu dengan 100. Nah, dari sini saja itu sudah ketahuan bahwa si X itu tidak signifikan mempengaruhi Y, karena berdasarkan pembacaan R-square ini menunjukkan bahwa variabel X hanya mampu menjelaskan variasi di variabel Y itu sebesar 0,7%. Ini bahkan kurang dari 1%. Jadi kita bisa lihat dalam kasus ini X itu bukan variabel pemprediksi Y yang baik, seperti itu. Kemudian yang tadi kita pelajari bentuknya kan adalah Y cap sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X, seperti itu. Nah, yang B0 adalah nilai koefisien di bagian intercept ini. Kalau kita, ini kadang dibaca, kadang enggak. Nilai intercept itu kadang diinterpretasi, kadang tidak, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya dia adalah kasus biaya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada fixed cost, kemudian ada variable cost, maka intercept ini dibaca. Pembacaan intercept ini, misalnya itu variabel biaya ya, ketika X bernilai 0, maka Y adalah sebesar 47,8 unit. Entah unitnya rupiah kah, ataukah dia kilogram kah, ataukah variabel ataukah satuan-satuan lainnya. Jadi nilai intercept ini tidak selalu dibaca dan disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, karena kadangkala nilai intercept ini tidak mempunyai suatu nilai yang dapat dibaca. Misalnya ketika kita berbicara tentang fungsi biaya dan kita mendapatkan nilai intercept ini negatif, maka nilai intercept ini tidak akan dibaca atau bisa diabaikan saja. Kemudian selanjutnya adalah nilai slope atau B1. Ini itu yang 0,08 sekian adalah nilai slope-nya. Kalau kalian perhatikan, B1 ini itu sama dengan nilai R yang tadi. B1 ini sama dengan nilai R-nya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan nilai R-nya di sini. Kalau dia signifikan, sekali lagi, kalau dia signifikan, kita bisa membacanya seperti ini. Ketika X naik 1 satuan,
maka nilai Y akan naik sebesar 0,08286 satuan. B1 ini dibaca seperti ini. Ketika X naik 1 satuan, maka Y akan naik sebesar B1 satuan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke p-value. Bu, Ya, silakan. izin bertanya tadi yang buat menentukan dia signifikan atau enggak itu ada persentasenya atau gimana ya, Bu? Saya masih bingung sih. Variabel yang mana? Yang tadi yang pertama di RT-nya itu, Bu, di atas. RT. R square. Ya, yang di kasus sebelumnya itu, Bu. Sebelum Yang masuk regresi. Oh, dikorelasi. Mm-mm. Ini. Yang ini, T dan T critical ini. Kan ini adalah nilai T hitung kita. Sedangkan ini adalah nilai T tabel. Sehingga apabila nilai T ini tidak berada di wilayah kritis, maka tentu saja ini tidak signifikan. Gimana, Reza? Oh iya, Bu. Jadi yang nilai korelasi ini itu bisa langsung kita bilang sangat lemah gitu ya? Bisa langsung dibilang sangat lemah. Kan saya tadi sempat menyebutkan bahwa untuk menilai apakah R ini signifikan atau tidak signifikan, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan membandingkannya dengan nilai R critical value di tabel. Tabelnya itu bisa kalian lihat di lampiran dari textbook-nya. Apabila nilai R-nya ini lebih kecil daripada R critical value, maka itu berarti korelasinya tidak signifikan. Kalau nilainya lebih besar dari R critical value, berarti korelasinya signifikan. Cara lain adalah dengan menggunakan uji T. Uji T-nya ini adalah uji T yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya cara membandingkannya. Tetapi untuk R ini adalah rumus untuk mencari T observasinya. Nanti setelah kita mencari T observasi, kita bandingkan dengan nilai T kritikalnya. Seperti itu, Reza? Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang kurang jelas lagi? Sudah? Oke, saya masuk ke signifikan atau tidak signifikannya si X tadi. Kita akan lihat dari nilai p-value-nya. P-value tentu saja patokannya adalah si alfa per 2. Tapi alfa atau alfa per 2 ini balik lagi ke hipotesisnya seperti apa. Kalau kita menghipotesiskan hanya X itu berpengaruh terhadap Y, kalau hipotesis alternatifnya seperti itu, maka p-value-nya ini kita bandingkan dengan alfa per 2. Karena kan dia bisa di kanan, bisa di kiri. Tetapi kalau hipotesisnya adalah X ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, atau X berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, maka p-value pembanding dari p-value kita adalah alfa saja, seperti itu. Nah, kemudian saya akan beralih kepada residual plot. Nah, tadi di slide itu sempat disebutkan sepintas residual plot. Dia residual plotnya seperti ini, dia akan mirip seperti hubungan antara X dengan nilai Y. Karena sebenarnya distribusinya si residual ini sama dengan distribusinya dari si Y. Maka polanya dia ini akan sama dengan pola hubungan antara X dengan Y. Selanjutnya, karena sebenarnya regresi itu adalah tujuannya untuk mencari baseline fit, untuk mencerminkan hubungan antara X dan Y, ini kita bisa lihat kalau baseline-nya itu adalah
mendatar seperti ini hampir bisa dipastikan bahwa X ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena kalau X itu berpengaruh signifikan terhadap Y secara linier, yang garis warna orange ini dia akan menanjak ke atas atau dia turun ke bawah seperti itu. Kalau dia pengaruhnya positif, maka dia akan menuju ke kanan atas. Tetapi kalau dia hubungannya negatif, dia akan menuju ke kanan bawah seperti itu. Kemudian, kalau kita berbicara tentang asumsi lain yang diperlukan di dalam normal probability plot, maka biasanya sampelnya memang akan berada di sekitar garis 45 derajat seperti ini. Tetapi nanti untuk menguji apakah dia berdistribusi normal atau tidak, sebenarnya ada uji. Tapi kalau dilihat dari normal probability plotnya saja, ini sudah bergerak di sekitar 45 derajat, kita bisa mengasumsikannya normal. Tetapi ada uji lanjutan sebenarnya, tetapi mungkin tidak dipelajari di statistik yang sekarang ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan latihan soal terlebih dahulu. Sebentar ya, saya akan kirim soalnya ke Vienna. Tunggu sebentar. Ada yang sudah menghitung korelasinya? Pastinya sudah ada. Sekarang, tadi udah absen 11 ya. 11 tambah 1, 12. 12 tambah 5, 17. Absen 17. Siapakah? Zidan? Muhammad Zidan Anugrah Sandi? Hadir, Bu. Udah ngitung korelasinya? Sudah, Bu. Berapa? Korelasinya saya dapat 0,99. Berapa? 0,998. Oke. Terima kasih Zidan. Kemudian habis dari Zidan saya urut aja deh. 18 Nabila Aulia Roja. Izin Bu, Nabila tadi bilang ke kamar mandi. Oke. Nadila Rizafuri. Iya, Bu. Nilai T-nya berapa ya? 114,23. 114,23. Oke, terima kasih. Absen selanjutnya. Nurma. Ya, Bu. Nilai T kritikalnya berapa? 2,0106, Bu. Berapa? 2,0106. 2,0106. Oke. Terus terima kasih Nurma. Terus Reka. Iya, Bu. Jadi korelasinya signifikan atau tidak? Karena menurut saya karena T critical value-nya itu lebih kecil daripada T observasi, jadinya signifikan, Bu. Oke, signifikan. Ya, terima kasih Reka. Jadi gitu ya, karena T observasi kita jauh lebih besar dari nilai T critical dan nilai korelasinya itu lebih dari 0,99, jadi bisa dipastikan bahwa X dan Y ini berkorelasi positif dan kuat. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan pindah ke... Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Jadi Diva. kalau misalnya yang mempengaruhi yang signifikan kesignifikanannya itu tadi T observasi sama T kritikalnya itu, Bu. Kalau pakai uji T. Oh, bukan ini ya, bukan T korelasi sama T kritikalnya. Oke. Sebenarnya kan di T observasi itu kan sudah ada unsur korelasinya ya, karena kan kita menghitung nilai T itu dari korelasi kan ya. Oh. Kan rumusnya gitu.
untuk menghitung nilai balik ke yang saya share itu kan di sana ada T sama dengan R per akar 1 dikurangi R kuadrat per N dikurangi 2 kan. Berarti di T sendiri sudah ada koefisien korelasinya. Sudah ada koefisien korelasi. Jadi kalian mau pakai nilai R dibandingkan dengan tabel R atau pakai T tidak masalah. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Diva. Sebelum saya pindah ke regresi, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya pindah ke regresi. Mana hasil saya ya regresi? Oke, absen selanjutnya. Absen selanjutnya tadi baru sampai Reka ya? Reza, Ya, Bu. nilai R square-nya berapa ya? Nilai R square-nya 0,996, Bu. Oke, jadi kalau nilai R square-nya itu 0,996, interpretasinya seperti apa? Bagaimana cara membaca 0,996? Bentar, Bu. Yang ke intercept itu ya, Bu? Bukan, yang R square aja dulu. Cara pembacaan R square itu seperti apa? Oh, maaf, Bu. Tadi saya ketinggalan. Oke, ya. Jadi pembacaan R square itu akan dibaca seperti ini. Variabel X mampu menjelaskan variasi di variabel Y sebesar 99,63%. Saya ulangi, R square 0,996335 berarti variabel X dapat menjelaskan variasi yang terjadi di variabel Y sebesar 99,63%. Seperti itu ya. Oh iya, Bu. Oke, terima kasih Reza. Terus sekarang selanjutnya Ronvika Turnip. Ya, Bu. Oh, udah sama. Oke. Nilai interceptnya berapa? Sebentar. 47,83, Bu. Hah? Berapa? Bentar. Nilai interceptnya? Oh. Sebelas, Bu. 11,39. 11,39, Bu. Ya, 11,39. Terima kasih Vika. Kemudian selanjutnya setelah Vika ada Rumiris. Ada, Bu. Slope-nya nilainya berapa? Maaf, Bu, yang regresi tadi, Bu, saya belum bisa karena ada masalah di Excel saya. Oke. Selanjutnya Said. Iya, Bu. Nilai slope-nya berapa? Nilai slope-nya yang pakai yang X ini ya, Bu, yang 1,976 ya, Bu. Ya, itu nilai slope-nya 1,976. Oke, terima kasih Said. Setelah Said ada Salma. Salma. Iya, Bu, hadir, Bu. Interpretasi slope-nya seperti apa ya? Bagaimana membaca nilai slope itu?
Sebentar, Bu. Sebelum interpretasi deh, slope-nya ini signifikan atau enggak sih? Pengaruh X ke Y ini signifikan atau enggak sih? Signifikan mungkin? Signifikannya diketahui dari nilai apanya? Saya lihat dari garis oranye. Dari garis oranye, oke, bisa. Bisa dari garis oranye, bisa dari nilai p-value. P-value-nya ini 3,96 kali 10 pangkat minus 60. Artinya ini nilainya sangat kecil sehingga sangat mendekati 0. Kalau saya ubah ini ke bentuk general, kita ubah ke bentuk teks biasa ya, ke bentuk number, ini adalah 0,0000 sekian. Seperti itu. Saya akan ubah. Nah, oke, ini adalah 0,000 sekian. Karena p-value-nya ini lebih kecil dari alfa, misalnya kita pakai alfa 5% atau 10%, maka berarti X ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Bisa juga dilihat dari nilai T statistiknya atau dari yang line plot-nya ini, seperti itu. Oke, selanjutnya barusan Salma, kemudian Samuel. Interpretasi X-nya ini seperti apa? Ya. Oke. Ya. Terima kasih Samuel. Oke, jadi seperti itu ya untuk regresi, kemudian juga untuk korelasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk PR-nya mungkin saya akan post sekitar hari Rebo siang atau Rebo malam. Kalau Rebo saya belum ngepost, Viana tolong ingetin ya, Vi, soalnya saya kadang-kadang lupa. Nah, terus selanjutnya kalau nanti kalian pas belajar ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi, silakan langsung japri saya, baik lewat email boleh, WhatsApp boleh. Kemudian, oh ya selanjutnya Viena mungkin koordinasi sama teman-temannya untuk pembentukan kelompok. Silahkan nanti namanya dikumpul ke saya kalau bisa hari Rebo ya, Via. Iya, Bu. Oke. Terima kasih sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.